Saya Desi, asal saya dari kota Surabaya. Saya pindah ke Kota Batu sejak tahun 2010. Dan saat ini saya sedang menggeluti usaha di bidang kerajinan, yaitu siluet crochet aksesoris etnik. Waktu itu kegiatan saya sehari-hari adalah mengantar sekolah anak saya. Jadi kegiatan waktu itu maksud saya untuk mengisi waktu luang menunggu anak saya sekolah. Kemudian saya tahun 2016 itu saya belajar merajut. Kemudian mulai dari situ saya mulai terima order tapi berupa tas, dompet, dan gantungan kunci waktu itu. Kemudian tahun 2019 saya tuh iseng lihat media sosial dari saudara saya waktu itu juga terjun di dunia UMKM dari kota lain, tapi dengan produk yang sangat berbeda dari produk saya. Kemudian saya iseng-iseng tanya gimana caranya untuk gabung jadi UMKM. Beliau memberikan arahan, kemudian saya dikenalkan orang di sini di Batu. Kemudian saya menghubungi, dan tahun 2019 itu saya mulai pertama kali saya gabung organisasi. Kemudian saya waktu itu produk saya masih tas ya, dengan merek siluet crochet juga. Seiring berjalannya waktu, saya mencoba bikin sesuatu yang sesuai dengan passion saya, yaitu fashion waktu itu ya. Kemudian saya mikir gimana kalau saya bikin aksesoris ya. Aksesoris kan salah satu penunjang dari fashion. Nah, pertama kali saya tampil itu ikut kegiatan nasional di Kota Malang, dan waktu itu saya tampil dengan produk saya sudah kalung aksesoris, dan saat itu respon masyarakat sangat baik gitu. Jadi semenjak itu tahun 2019 akhir saya mulai fokus untuk bikin aksesoris. Waktu itu kan saya sudah mencoba untuk bikin tas, dompet. Saya pikir di Kota Batu ini perajut tuh sangat banyak ya Mbak. Lalu saya sempat berpikir produk apa ya yang menurut saya waktu itu, sepengetahuan saya, yang belum ada tapi dari bahan dasar rajutan. Nah itu saya akhirnya beride untuk bikin kalung aksesoris dari bahan dasar rajut, tapi saya kombinasikan dengan bahan-bahan alam seperti goni, rami, batu alam, kulit, mutiara, dan lain-lain. Jenis kalung dari siluet crochet ini lebih ke arah etnik. Jadi ciri khas setiap kalung kita berciri khasnya rajutan dengan bahan-bahan alam yang menampilkan kesan natural etnik. Untuk pembuatan aksesoris saya memang benar-benar otodidak. Jadi sebelum saya membuat sesuatu kalung inovasi baru ya, itu biasanya saya desain dulu, saya sketsa dulu ide atau kebutuhan apa yang biasanya saya sesuaikan sama tema yang akan saya tampilkan. Kalau desain khusus ya pasti saya punya desain khusus, yaitu berbahan dasar rajut dan berkombinasi bahan alam. Biasanya aksesoris dari kami ini sangat cocok dipadu-padankan sama baju etnik, baju tenun, baju batik, bahkan casual pun bisa masuk, tapi yang lebih ke arah casual etnik. Kalau bahan-bahan saya biasanya online, tapi kita punya supplier khusus. Jadi benar-benar kita waktu dapatkan bahannya itu kita survei dulu. Ya misalnya waktu itu kita cari mutiara air tawar ya, kebetulan suami lagi bertugas di Mataram. Suami lihat tempatnya seperti ini, dilihat bahannya seperti ini, oke, nanti kita kontaknya lanjut lewat online, itu pengirimannya online. Begitu juga dengan yang lainnya sama. Saat ini saya sudah dibantu tim, saya bilang tim, ada 3 orang dari saya, jadi langsung kita bagi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ada yang merajut, ada yang merangkai batu-batu untuk gelang. Kalau untuk kalung kisaran harga 100 sampai 500 ribu. Kalau untuk gelang 100 sampai 150 ribu. Untuk anting
50 sampai 150.000. Kalau untuk model desain sudah dari saya arahan, cuma nanti begitu mereka merajut, nanti ada pattern khusus dari saya, harus ukurannya segini, diameter segini, ketebalannya segini, tarikannya segini kan, karena untuk merajut itu meskipun hitungannya sama, tapi kalau beda orang tuh biasanya tarikannya beda, hasilnya pun beda. Bisa dibuat beberapa model, bisa hanya satu, tergantung request. Biasanya ada yang request khusus ya, tidak mau dibikin ulang, tapi tentunya dengan harga yang berbeda. Bisa sesuai apa yang ada dipajang di sini, atau mereka custom sesuai keinginan mereka, tetapi tetap dengan ciri khas dari kami, Siluet Crochet. Untuk saat ini pemasaran kami sudah di kota-kota di Indonesia. Selain itu kami juga sudah pernah kirim ke luar negeri, seperti Jepang, Taiwan, dan juga kapan hari ada dari Filipina, Laos, Myanmar. Saat ini pemasaran kami ada 3, Mbak. Yang pertama kita ada dari offline. Offline itu kita konsinyasi dengan beberapa tempat, hotel-hotel bintang 5 dan juga kafe-kafe yang ada di Kota Batu. Kalau hotel, saat ini kami sudah konsinyasi dengan pihak Singasari. Kalau untuk kafe, kami ada Pupuk Bawang dan juga Hill House. Instagram kami ada di @siluetcrochet, Facebook juga Siluet Crochet, Shopee juga Siluet Crochet, sama semua namanya. Saat ini kami hanya konsinyasi naruh di galeri aja, Mbak, di galeri aja. Cuma seperti Singasari, biasanya kalau mereka ada kegiatan yang banyak mendatangkan tamu, biasanya barang kita dipamerkan interim oleh mereka. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Dinas Pemerintah Kota Batu dan juga organisasi yang selama ini mendukung Siluet Crochet sampai bisa seperti ini. Harapan saya, Siluet Crochet ini bisa berkembang lebih besar lagi, bisa menembus pasar ekspor, tapi dalam bentuk grosir. Nah, tentunya saya mohon dukungan juga dari pemerintah Kota Batu dan juga organisasi-organisasi yang saat ini saya ikuti. Kalpreneur, saat ini saya sedang berada di Siluet Crochet. Jadi Siluet Crochet ini merupakan galeri kerajinan kalung yang khusus spesialis dari kalung etnik. Pemirsa, di sini lokasinya di Jalan Minsuarso, nomor 10, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Pemirsa, saat ini saya di sebelah kiri saya sudah ada ownernya, Kak Desi sekaligus tim luar biasa. Saat ini kita akan membuat langsung bagaimana cara pembuatan dari salah satu kalung yang ada di Siluet Crochet ini. Ya, Kak Desi, ini kita mau buat apa nih kali ini? Kali ini kita mau bikin kalung etnik yang Narasha Series, di mana bahan-bahan yang kita perlukan adalah benang rajut, kemudian benang rami, lalu ada sweat, ya, kemudian ini ada namanya tutup tassel, lalu ada pengait, ya, ini ada koin bakar di sini, dan juga ada kayu, ya. Ada ini apa namanya, Kak Desi? Ini kayu untuk, kayu. Ya, untuk aksesorisnya. Dan ini terakhir ada kulit. Oh, berarti ini series Naraya. Iya, Naraya. Berarti di setiap produk kalung ini sebenarnya ada namanya ya, Kak Desi? Ada, Kak. Oke, mungkin ingat namanya apa-apa saja, Kak? Karena terlalu banyak ya, kita macamnya sama gelang bisa 100 lebih, 100 sampai 150 itu macam. Ada namanya sendiri. Ya, ada namanya sendiri-sendiri. Jadi kalau ingat, saya nggak ingat. Nah, sekarang berhubung mau buat yang Naraya, series Naraya, jadinya ingatnya yang series Naraya. Iya, ya. betul. Tapi yang paling best seller, seingat Kak Desi sendiri, itu yang series apa sih?
Kalau yang best seller untuk yang kalung yang besar ini Naraya, ini termasuk best seller. Dan kalau untuk kalung yang ukuran kecil itu kita ada ini yang mawar. Ya, ini Wow. ini mawar, ini juga best seller dari kita. Iya. Untuk semua dari kalung-kalung di sini kan temanya etnik nih. Nah, Iya. itu untuk bahan-bahannya apakah semuanya sama? Ada ini bahan ini, kemudian itu. Apakah semua sama, Kak? Setiap kalung bahannya berbeda-beda ya Mbak ya. Berbeda-beda. Tergantung nanti kombinasinya, warna dan lain-lain. Meskipun sama-sama dari bahan benang rajut, tapi jenis bahannya itu berbeda. Jadi kayak ini dengan ini. Iya. Ini bahannya katun, sedangkan ini bahannya polyester. Oke. Ya. Ada yang ini juga benang rajut tapi bahannya benang rami gitu. Kalau untuk gelangnya sendiri bahannya juga seperti ini juga. Kalau untuk gelang, iya, kita kombinasinya juga sama. Wow. Ada batu alam, rajut, rami, dan juga kulit. Oke. Jadi kita memang ada rajutannya, tetap ada rajutan meskipun Tetap gelang. ciri khasnya ya, Iya. tetap diikutkan bahwa ciri khas dari siluet crochet ini ada Rajutan. rajutannya. Saat ini sedang proses apa ini, Kak? Ya, untuk proses pertama bikin Naraya series ini adalah kita melilitkan benang ini tali tenun dililit dengan benang rami. Jadi prosesnya benar-benar manual, pakai handmade, dililit satu-satu seperti ini prosesnya. Nah, Ini nanti sebagai kalungnya ya? ya sebagai tali dari Tali kalung. kalung. Iya, tali dari kalungnya. Berarti dari ini apa namanya tadi, Kak? Tali tenun Tali tenun Iya. dililit bersama. bersama dengan tali rami, ya. Wow. Dan prosesnya seperti ini ya pemirsa, Ya. benar-benar handmade dan harus kesabaran juga. Betul. Dan juga harus penuh dengan Ketelitian. juga, gitu. Iya betul. Makanya saya untuk tim saya memang nggak banyak karena yang saya cari memang yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, yang sesuai, yang mengerti tes saya juga. Jadi kita bekerjanya itu nggak perlu yang sampai apa ya mendetail gitu loh, tapi sudah tahu maksud saya Iya, gitu. betul. Untuk sebelumnya, untuk tim sendiri itu ada berapa, Kak? Kalau untuk tim saat ini kami masih 3. Oh, 3. Iya. Kemudian 3 ini berarti dari orang sekitar ya, yang Iya. memang kiranya paham, mengerti tesnya Kak Iya. Desi sendiri, sehingga Iya. ketika mau buat apa-apa nggak perlu harus dijelasin yang Iya, gimana-gimana, betul. harus langsung paham. Iya. Paham ya, Kak ya? Paham, kakaknya pinter kok. Yeay. Kemudian yang dibuat Kak Desi sendiri ini pembuatan apa itu? Ini proses pembuatan untuk liontinnya sendiri. Oke. Jadi liontinnya ini dari rajutan. Ini proses awal dari merajutnya. Nah, aduh. Yang gini. Ini nanti kira-kira sebesar 10 cm diameternya. Oke. Tergantung ini sih ya seriesnya Kak. Iya, Kalau misalnya betul. ada series A, mungkin liontinnya yang versi Besar, ini iya. bisa besar atau kecil seperti itu. Ya, betul. Iya. Kedepannya bisa nggak sih Kak ini kita buat tidak yang melulu menggunakan tangan, tapi nggak bisa ya seperti Iya, karena ini Memang semuanya ciri iya, khasnya. ciri khasnya memang gitu, handmade kita. Sudah pernah nyoba nggak sih Kak punya tim tambahan, tapi ternyata wah nggak cocok nih karena nggak sesuai Sudah. sama- Oh udah. Sudah pernah nyoba. Oh. Sudah pernah nyoba dan kendalanya macam-macam sih Mbak. Mungkin pertama karena terlalu banyak saya menyampaikan sesuatu tuh kan saya nggak enak juga ya. Pertama itu, kedua dari segi usia mungkin tim yang saya dapatkan usianya jauh lebih ini apa di atas saya gitu. sehingga Jadi untuk sehingga saya menyampaikannya kurang kurang, saya sungkan gitu. Jadi di situ kendalanya. Oke. Biasanya sambil ngerajut atau sambil seperti ini itu bisa disambi dengan ngapain sih Kak biar mungkin nggak bosen gitu?
Kalau saya merajut itu di mana aja sih? Oh. Kadang di atas, di atas gitu sambil lihat pemandangan Kota Batu ya. Cari inspirasinya di atas sambil ngopi gitu, Iya. dibikin santai. Makanya saya seneng banget kegiatan merajut itu nggak harus di satu ruangan khusus gitu ya. Jadi dimanapun, kayak saya pergi ke pantai, saya bawa benang. iya. Ya buat kemana aja yang sekiranya waktu ke pantai saya dapat inspirasi apa gitu, tiba-tiba pengen bikin kayak gini, langsung saya bawa itu tas rajut, saya bikin di tempat. Iya. Gitu. Untuk pembuatannya sendiri, ini kan Kak Desi sendiri udah kepikir ya mau buat Naraya series. Kalau seriesnya series baru misalnya, berarti yang harus Kak Desi mulai itu dari titik tahap apa? Kalau mau pembuatan yang benar-benar series baru, kalau ini kan Naraya udah kebayang nih, Naraya gimana nih buatnya, udah ngerti. Kalau yang baru gimana tuh Kak? Biasanya saya bikin desain dulu. Kita Desain? bikin desain. Misalnya biasanya saya itu bikin itu sesuai dengan tema. Misalnya saya pengennya tema yang etnik banget gitu ya. Saya bikin desainnya etnik banget gitu. Tapi kadang desain sama eksekusinya itu bisa berbeda. Karena kadang kita tuh bikin desain kan gampang ya. Iya. Tapi pada kenyataannya buat nanti nih, begitu udah. proses penyambungannya ini gimana? Mikir toh. Akhirnya jadi desain dan hasilnya itu kadang berbeda sedikit, kadang berbeda banget. Jadi Gitu. walaupun di gambarnya sudah ini bulatannya Iya. gede, terus ini bulatannya ada yang kecil dua, terus yang membuat ketika dieksekusi itu bisa berbeda itu apa aja Kak? Mungkin karena ada kendala atau seperti apa? Iya, paling kendalanya cuman proses untuk menyambungnya ya. Jadi kadang kan kita kayak seperti ini ya Mbak, prosesnya nyambungnya. Aduh, sorry lama. Oke. Kayak gini. Nah ini kan begitu kita udah pasang, terus ini kok kulitnya nggak bisa nempel ya, berarti nggak bisa posisinya di sini, posisinya harus dipindah di sebelah sini. Nanti ini gimana ya nyambungnya tali ini sama si kain goninya ini. Dengan dijahit, padahal di gambarnya itu bukan dijahit, misalnya gambarnya misalnya pakai ring gitu ya, ternyata ringnya nggak bisa masuk kayak gitu, jadi akhirnya dijahit kayak gitu. Jadi kan berubah dari modelnya. Ya. Jadi walaupun kita sudah membuat, tapi tetap ini ya nggak jauh-jauh sama gambaran awal. Iya, Cuma betul. ketika pas dieksekusi, ternyata Ada kendalanya, seperti ini, ya, sehingga betul. kita harus seperti ini. Jadi Iya. kalau nggak bisa lewat jalan A, ya bisa lewat plan B, ada plan A dan plan B. Iya, betul. Kak Desi pernah punya pengalaman buruk nggak sih ketika di bidang ini? Iya, kalau pengalaman buruk sih pasti pernah ya. Pernah. Kayak misalnya ada seseorang yang melihat itu kayak kok cuman gini ya, kok kayak kurang mewah lah, kurang ini kok bentuknya kayak gini. Bahkan ada sampai yang bilang ini kalung apa jimat Mbak, kayak gitu. Itu pernah, tapi dari situ saya merasa nggak apa-apa, itu kan pendapat orang, bebas. Dan tes setiap orang itu kan beda-beda ya. Kemungkinan memang tesnya beliaunya suka yang mewah-mewah, sedangkan saya tesnya memang sukanya yang etnik. Nggak masalah, yang penting saya tetap tetap berinovasi aja gitu. Menunjukkan enggak kok, kita nggak seperti itu, memang kita beda tes aja gitu. Iya sih, jadi kalau misalnya ada memang yang suka glamor, mungkin kalau untuk yang di etnik kurang suka, begitu juga sebaliknya gitu. Oke Kak, bagaimana kalau kita ngelanjutin proses perajutannya? Karena kita dan pemirsa Lokalpreneur di rumah sudah nggak sabar lihat hasil dari pembuatan Kak Desi siang hari ini. Pemirsa Lokalpreneur, tadi saya dan juga Kak Desi beserta tim dari Siluet Crochet sudah membuat, dan ini dia hasilnya. Hasil produk yang kita buat tadi cantik sekali ya. Ini namanya adalah series Naraya. Oke, wah kebalik nih saya pegang ini tadi pemirsa. Nah, cantik sekali pemirsa, ini ada perpaduan antara rajutan dan juga ini dari tali goni ya ini. Iya, tali rami. Tali rami, dan juga ini yang tadi sempat dibuat diul-ul sama kakaknya tadi, ini jadinya seperti ini pemirsa. Ini boleh aku coba? Boleh. Kak? Ini langsung pakai berarti? Iya, langsung pakai aja. Wah, cantik banget kan? Oke. Kak,
ini untuk seperti ini kalau sudah jadi kayak gini berapaan sih harganya kok biasanya? Kalau Naraya series 250.000. 250.000. Wah, itu buat teman-teman yang ingin tampil casual ataupun tampil sedikit lebih meriah ke etnik-etnikan, teman-teman bisa langsung ke Silhouette Crochet. Crochet atau crochet? Crochet. Crochet. Itu pemirsa jangan lupa juga untuk pronounce-nya untuk lebih diperbaiki lagi ya pemirsa ya. Pemirsa, ini di samping saya juga ada beberapa produk. Nanti kita akan melihat-lihat satu persatu produknya. Kalau untuk ini sendiri Kak Desi, biasanya peminatnya untuk yang sebesar ini itu kalangan mana aja sih Kak Desi? Biasanya sih untuk fashion show. Kemarin kan sempat saya ikut di Malang Fashion Week juga. Saya tampilkan yang seri Naraya ini. Oke. Selain itu juga mungkin ibu-ibu yang biasa suka berpakaian etnik, pakai baju tenun, kayak gitu-gitu, pakai yang seperti ini juga. Gitu. Oke, Nggak ngomong-ngomong sih. masalah tentang fashion show tadi, Silhouette Crochet ini sudah pernah ikut banyak event ya? Ya lumayan. Lumayan, kalau lumayan pemirsa itu berarti banyak. Oke, untuk ini sendiri kalau misalnya teman-teman atau customer pengen datang ke sini bisa nggak sih Kak? Bisa. Jadi kalau customer mau ke sini bisa langsung saja ke Jalan Min Suarso 10, Kota Batu. Atau kalau misalnya mau, aduh nggak mau ribet nih lewat e-commerce aja, bisa kemana aja? Bisa. Kak? Kita ada di Instagram @silhouettecrochet. Nanti foto profilnya seperti yang ini, Silhouette Crochet. Yang ada Kak Desinya ya. Ya, Facebook juga Silhouette Crochet, kemudian di Shopee juga Silhouette Crochet, Tokopedia juga Silhouette Crochet, dan yang terakhir ada di lokaloka.com. Oke, harganya cukup tidak terlalu mahal untuk kualitas yang sebagus ini ya Kak Desi. Ini 200 berapa tadi? 250.000 untuk yang besar. Yang besar, dan ini untuk pengerjaan yang lama, ini sangat worth it banget sih buat pemirsa di rumah kalau mau tampil etnik dan juga sebagus ini. Kalau ini untuk yang besar berarti yang termahalnya ya Kak ya? Enggak, ini yang tengah-tengah. Kalau kisaran harga kita mulai dari 100.000 sampai 500.000 itu untuk yang custom. Custom yang tidak mau dibikin lagi, dibikin ulang gitu. Oke, kalau untuk yang paling lumayan di sini paling mahal yang mana Kak memangnya Kak? Kalau di sini ini yang orange ini orange. Ya, itu 350.000. Untuk yang paling mahal di sini ya, Mbak. Ya, itu. Itu pun ini ya pemirsa ya, ini terlihat wah ini 1 juta pun sebenarnya it's okay. Saking bagusnya ini ya pemirsa ya. Kelihatan etniknya dapet, ada ornamen kayu-kayunya juga. Kalau untuk yang paling ini Kak, yang paling terjangkau yang mana? Kalau yang terjangkau yang kecil-kecil seperti ini. Yang kecil-kecil seperti ini. Ya, ini yang di bawah-bawah ini. Ini kisaran 100 sampai 125.000 aja. Iya. Kemudian kalau misalnya selain dari e-commerce kemudian datang ke sini, kita bisa mengunjungi apa aja Kak ketika ingin mencari produk-produk dari Silhouette Crochet sendiri? Ke ini tadi ya, ke toko-tokonya apa aja tuh? Oh iya, selain itu kita juga konsinyasi dengan berbagai tempat di Kota Batu, seperti mungkin yang lagi berkunjung di Kota Batu bisa mampir ke Pupuk Bawang, Cafe, Hill House, dan juga yang mungkin lagi stay di Singasari boleh mampir ke galerinya karena produk kami juga ada di sana. Wow, lebih mudah ya teman-teman lokalpreneur ketika ingin mencari produk-produk Silhouette Crochet bisa langsung ke e-commerce dan juga bisa langsung ke sini dan juga bisa langsung ke toko-toko atau store-store yang telah disebutkan dari Kak Desi sendiri. Kak, dari semua produk ini ada nggak sih yang paling ada ceritanya gitu sehingga nggak terlupa oleh Kak Desi gitu? Kalau itu yang mungkin yang orange ini ya, yang paling baru, yang paling baru. Ini ceritanya waktu itu saya dihubungi oleh desainer yang mau acara di Malang Fashion Week itu waktunya sekitar 1 minggu kalau nggak salah nggak sampai ya. Itu jadi saya usahakan bikin untuk 6 model 7 sama desainernya. Itu dalam waktu nggak sampai seminggu dengan model yang baru semuanya. Jadi semakin saya kayak
harus dapat model yang baru nih, harus dapat, itu semakin buntu idenya. Jadi kadang akhirnya jadi model ini dan juga beberapa yang kemarin tampil itu, aduh rasanya kayak lega gitu. Untuk memikirkan ide, biasanya Kak Desi paling lama berapa lama sih? Nah itu nggak ada ini ya, kadang bisa setengah hari, kadang bisa 1 hari, kadang bisa semangat, terus tiba-tiba buntu gitu, ditaruh sampai berhari-hari ya pernah kayak gitu. Karena kan menyesuaikan dengan konsep itu loh, yang kadang saya butuh ide yang lebih itu. Jadi kayak di Malang Fashion Week kemarin konsepnya bener-bener yang etnik banget gitu. Jadi gimana ya, etnik yang untuk tampil di stage kelihatan tapi nggak terlalu norak dan nggak nabrak sama bajunya gitu, dan warnanya disesuaikan sama warna baju. Itu yang bikin waduh berpikir keras. Wow. Oke Kak Desi, sebelum kita menutup perjumpaan kita di Lokalpreneur edisi Siluet Crochet kali ini, mungkin Kak Desi pengen nih menyampaikan sesuatu ke para customer atau bahkan teman-teman UMKM lainnya tentang produk dari Kak Desi sendiri. Ya, untuk teman-teman UMKM mungkin saat ini kondisi yang membutuhkan tenaga yang ekstra ya untuk kita memasarkan suatu produk. Tapi pesan saya jangan pernah menyerah, terus berinovasi apapun caranya. Jadi terus menghasilkan karya baru. Gitu aja. Dan jangan lupa tetap semangat pokoknya. Walaupun kondisi apapun kita harus tetap semangat, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini yang kita memang harusnya bangkit. Jika teman-teman semua bisa melakukan apa yang bisa teman-teman lakukanlah. Contohnya seperti Kak Desi ini tadi dimulai dengan tidak sengaja ya, karena pergi ngantar anak sekolah, baru kemudian bingung mau kegiatan apa nih sambil nunggu anak sekolah, akhirnya jadi peluang usaha. Betul. Seperti ini, luar biasa. Pemirsa, terima kasih telah mengikuti jumpa kita pada hari ini. Sampai jumpa.